Salam dan bahagia. Saya Arifudin. Saat ini saya akan berbagi cerita tentang aksi nyata saya mengenai pemahaman dan implementasi saya terkait modul 1.4, yakni budaya positif. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah dan saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Bagaimana aksi nyata yang saya telah laksanakan di sekolah saya, yaitu SMP 4 Vita Ponda, dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, serta bagaimana aksi nyata saya berbagi pemahaman kepada rekan guru terkait budaya positif dan segitiga restitusi, serta bagaimana saya bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam upaya mendukung dan berpartisipasi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Aksi pertama yang saya lakukan adalah bagaimana saya berkomunikasi kepada pimpinan saya di sekolah. Dalam hal ini, Kepsek. Saya menyampaikan beberapa agenda yang saya akan lakukan dalam menyebarkan pemahaman kepada warga sekolah terkait budaya positif, serta bagaimana pemahaman yang saya sudah sampaikan dapat diimplementasikan di sekolah maupun di kelas. Setelah itu, saya meminta izin untuk memberikan ruang dan dukungan yang akan saya lakukan di sekolah dan di dalam kelas. Menyampaikan terkait implementasi belajar saya terkait budaya positif. Jadi yang ingin saya laksanakan di sekolah ini, saya ingin memberikan pemahaman terhadap guru-guru di sini terkait bagaimana menerapkan budaya positif. Kemudian selain itu juga hal yang perlu saya sampaikan kepada ibu, saya mohon izin kiranya ibu bisa menyampaikan kepada teman-teman tentang kegiatan saya yang akan saya laksanakan di sekolah ini. Yang berikut ibu, saya juga minta izin, saya ingin menghubungi komite sekolah untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di terkait budaya positif. Saya pertama terima kasih sama Pak Arifudin sudah berusaha untuk kemajuan sekolah ini. Jadi silakan dilanjutkan apa yang diinginkan Bapak untuk kemajuan sekolah kita sebagai sekolah penggerak, ya silakan dilanjutkan. Oke, makasih banyak Ibu atas. Selanjutnya, langkah kedua saya adalah berkomunikasi dengan rekan sejawat terkait aksi yang akan saya laksanakan, sekaligus menyampaikan agenda aksi nyata saya yang akan saya lakukan, sekaligus meminta kesediaan mereka dalam keterlibatan dalam pertemuan yang akan saya laksanakan. Selanjutnya, langkah ketiga yang saya lakukan dalam aksi nyata ini adalah menebarkan pemahaman terkait budaya positif kepada rekan guru. Jadi pemahaman tentang segitiga restitusi ini, bagaimana kita akan bisa memahami tentang nilai-nilai kebajikan universal melalui budaya positif, Bapak Ibu. Terkait ini juga bagaimana Bapak Ibu guru bisa memahami konsep ini terkait bagaimana kita akan menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani. Setelah mendengarkan tadi paparan Pak Arifudin terkait segitiga restitusi, hal yang saya tangkap adalah dalam segitiga restitusi salah satu hal yang paling penting kita lakukan adalah memvalidasi identitas dari siswa atau orang yang kita restitusi. Demikian, Kak. Terima kasih. Ya. Bagian pemaparan Pak Yogi.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Arifudin, saya sangat tertarik dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang kami kembangkan di SMP 4 Bintang Ponda ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat, kondusif, bersih, dan aman. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian langkah keempat yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan mereka dalam penerapan budaya positif di sekolah. Pertama, menggunakan knalpot bogar. Anak-anakku semua mungkin naik motor merasa biasa saja, ya. Tetapi melewati suatu perkampungan, ya, atau ada pada saat itu acara-acara tertentu yang menimbulkan banyak masyarakat di tempat itu, atau banyak perkumpulan masyarakat di tempat itu, atau sesama kalian ada yang mungkin dari SMP lain kalian lewat, mereka menganggap kalian itu membuat ayahnya anaknya dia sudah tidak tahu di mana. Alasan anaknya tidur sama neneknya. Nah, tapi dikontrol, ya. Apalagi anak-anak semua masih status pelajar, ya. Status pelajar, ya. Berarti waktu untuk istirahat itu ada. Manajemen Langkah selanjutnya adalah menerapkan pemahaman rekan guru dalam menerapkan budaya positif. Rekan guru di sini mulai mengimplementasikan budaya positif di sekolah dan di kelas. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat budaya positif di kelas. Guru memfasilitasi siswa membuat keyakinan kelas. Guru membuat keyakinan sekolah. Guru mengimplementasikan proses segitiga restitusi. Ya, silakan Bu. Ya, kamu sudah tahu kenapa Bapak menginginkan vaksin baru? Ya Pak, karena saya sudah 3 hari tidak datang ke sekolah dan saya sering datang terlambat. Oke, kamu sudah mengetahui kesalahannya kamu apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahannya. Lalu apa alasan kamu sehingga melakukan kesalahan? Saya 3 hari tidak datang ke sekolah karena saya membantu orang tua memberikan mencari uang. Dan saya sering datang terlambat karena saya setiap malam beribadah ke masjid. Ya, kamu sudah menyadari kesalahannya kamu apa. Lalu hal yang paling efektif agar kamu tidak mengulangi kesalahan itu apa? Saya tidak akan bekerja lagi di waktu jam sekolah dan saya tidak akan berlarut-larut malam bermain game dan saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan bekerja di waktu jam sekolah dan tidak akan terlambat lagi ya. Tentunya setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya sebagaimana yang telah kita sepakati bersama ya. Lalu hal-hal positif apa yang bisa kamu lakukan untuk sekolah atas kesalahan yang sudah kamu lakukan? Dengan kesadaran saya sendiri, saya meminta maaf kepada guru-guru yang bersangkutan, dan dengan kesadaran sendiri saya akan membersihkan WC dan ruang sekolah. Oke, terima kasih. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana kamu harus meminta maaf kepada guru yang bersangkutan.
perasaan kamu setelah Bapak melakukan restitusi ini? Saya merasa senang dan saya akan mengikuti. Ya, terima kasih. Sekarang kamu bisa kembali ke kelasnya. Demikian aksi nyata saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.